budaya positif di sekolah, maka yang pertama ada 5 posisi kontrol guru yang harus kita jalankan. Yang kedua adalah segitiga restitusi. Yang ketiga adalah membuat keyakinan kelas. Posisi kontrol guru yang pertama itu adalah guru sebagai penghukum, lalu guru sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga guru sebagai teman, yang keempat guru sebagai pemantau, dan yang kelima guru sebagai manajer. Kita lihat guru sebagai penghukum. Di sini seorang guru sebagai penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal ketika anak itu berbuat salah. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Ciri khas guru sebagai penghukum di sini yaitu matanya melotot, sering menunjuk-nunjuk siswa yang membuat salah, misalnya hari ini kamu terlambat lagi dan seterusnya. Atau kapan kamu bisa datang tepat waktu. Yang berikut guru sebagai pembuat rasa bersalah. Guru sebagai pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan atau membuat siswa itu menyadari sendiri bahwa dia itu melakukan kesalahan, tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang biasa digunakan yaitu dengan lembut seperti Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Atau murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Yang berikut guru sebagai teman. Ini posisi guru mengambil sikap sebagai teman bagi murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasif. Posisi teman pada guru bisa berdampak negatif atau juga berdampak positif. Yang berikut guru sebagai pemantau. Posisi sebagai pemantau di sini guru membuat pemantauan berdasarkan pada peraturan-peraturan atau konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan atau catatan-catatan atau data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku siswa atau seseorang. Posisi ini akan menggunakan tiket atau daftar cek. Yang berikut adalah guru sebagai manajer. Di sini posisi guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan segala perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dialami oleh murid. Posisi ini menjadikan guru menjadikan murid sebagai manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukannya. Lalu yang berikut restitusi. Restitusi ini adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Gerson Gossen. Gantian? Tidak. Ada berapa? 3 kan? Ya, segitiga restitusi ini yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Jadi ketika siswa itu berbuat salah, kita guru yang menjalankan segitiga restitusi yang pertama harus menstabilkan identitas. Jadi memanggil siswa, menenangkan siswa tentang kesalahan yang mereka lakukan. Lalu yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ini kita memanggil siswa dan menanyakan alasan mereka berbuat salah itu apa. Dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Keyakinan ini yang berkaitan dengan nilai-nilai yang sudah universal, misalnya bertanggung jawab atau nilai saling menghormat dan seterusnya. Yang berikut adalah keyakinan kelas. Menurut dosen, keyakinan akan lebih motivasi seorang dan dalam atau motivasi secara intrinsik, seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu. Ya,
Prosedur pembentukan keyakinan kelas ini yang pertama adalah mempersilakan warga sekolah atau murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah secara bersama-sama. Yang kedua adalah mencatat semua masukan dan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas berdasarkan di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Lalu yang ketiga, susulan keyakinan sesuai dengan prosedur atau pembentukan keyakinan sekolah. Ganti kalimat-kalimat yang negatif dengan kalimat yang positif. Yang berikut, tinjau kembali daftar curah pendapat. Dan yang kelima, tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Yang keenam, setelah keyakinan sekolah kelas selesai dibuat, maka semua warga sekolah silakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut. Dan yang terakhir, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas atau di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas atau sekolah. Demikian, terima kasih. Salam dan bahagia.